Chen Lingchu. Bawa mereka pergi. Aku tidak mau mati. Seseorang selamatkan aku. Pergi. Diam di tempat. Aku tidak mau pergi. Jangan takut. Pasti akan ada yang datang menyelamatkan kita. Aku tidak mau pergi. Tuhan. Polisi Dewi Melas Asih. Siapa saja tolong selamatkan aku. Kamu mau mati. Lin Feng. Xiao Kai. Mencoba bersikap tanggun. Akan kukabulkan keinginanmu. Mu Ye. Tangkap dia. Duduk diam, jangan bergerak. Siapa kamu? Dengan kata lupa yang berputar di hatiku, semua ikatan masa lalu terhapus bersih. Lin Feng. Kakna kopinya. Chen Lingchu. Kopiku butuh susu gandum. Apa kau tidak punya otak? Kakna sudah kutambahkan. Mungkin tadi tidak teraduk rata di bawahnya. Omong kosong, siapa yang coba kau tipu? Tugas kecil saja tidak becus, kau juga pembohong. Kakna kopinya 20 yuan. Kau merusak suasana hatiku. Kau masih mau uang? Tahu diri sedikit. Bangkiang aku sudah ambil. Lin Tian rekan kerja. Pesananmu. Aku sudah bayar 160 yuan. Apa aku memintamu membayar untukku? Bukannya kamu yang minta aku ambilkan pesanannya. Aku memintamu mengambil kiriman itu. Aku tidak memintamu membayarnya. Bagaimana kalau itu penipu? Bodoh sekali. Kalau begitu, akan kukembalikan kiriman ini. Letakkan. Tunggu sampai aku punya waktu untuk memeriksanya. Kita bicarakan lagi lain hari. Lanjutkan. Yang tahu rekan kerja. Kejutan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Lihat wajah kaku itu. Semua orang tadi hanya bercanda denganmu. Ia hanya menggodamu. Bagaimana mungkin kami merundung gadis kecil sepertimu? Xiao Chu, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Aku tidak setuju. Sial, dia tahu niatku. Sial, petualangan ini sama sekali tidak menyenangkan. Kenapa kita harus memilih si buruk rupa ini? Kau pikir dia jelek. Dia pikir kau bahkan tidak berharga. Jin Lingchu. Beraninya kamu menolakku. Coba lihat penampilanmu yang menjijikan itu.
Hanya pria yang putus asa yang akan menyukaimu. Si buruk rupa monster. Sejak dia datang ke perusahaan kita, kinerja departemen kita turun setengahnya. Pembawa sial. Jika orang tuanya tahu, anak mereka begitu tidak diinginkan, mereka pasti akan sangat sedih. Sayang sekali dia tidak punya orang tua. Mungkin orang tuanya menganggap dia terlalu jelek dan membuangnya. Kudengar neneknya gila. Tinggal di panti jompo tidak akan lama lagi hidupnya. Dasar brengsek. Kamu boleh menghinaku sepuasnya, tapi beraninya kamu mengutuk nenekku. Sekalipun seluruh keluargamu mati, nenekku akan tetap hidup dengan baik. Kamu gila. Aku sudah lama bersabar denganmu. Kenapa harus memancing amarahku? Sejak aku kecil, kenapa semua orang menindasku? Kamu. Kalian sekumpulan binatang berwujud manusia. Para algojo itu telah mencabik jantung dan isi perut. Pergi sana. Kalau punya nyali bunuh aku hari ini. Jika tidak, mulai hari ini, setiap kali aku melihat kalian bertiga, aku akan menghajar kalian. Kamu wanita gila si aneh. Apa yang kamu lihat kembali bekerja? Halo, boleh tanya kue paling murah di sini? Harganya berapa? Kue mangkuk harganya 18 per buah. Kamu mau satu? Kalau begitu bisa beri aku lilin. Lilinnya bayar lagi. Ya sudah, kalau begitu. Lincu, kamu sudah bangun. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku? Aku adalah tsunami yang mengamuk. Badai yang menghancurkan segalanya. Pangeran Agung Penghancur. Kaya Darcis. Dan pangeran yang matanya membuatmu tersesat. Kamu bajingan. Kamu. Apa maumu? Masuk ke rumahku. Aku tidak punya uang dan tidak tampan. Kamu mungkin sedikit miskin, tapi kamu cantik. Kamu buta ya? Tidak lihat tanda lahir di dahiku. Di mana tanda lahirku? Sebenarnya siapa kamu? Moye. Lin Fan. Kayal. Kami berada 200 juta tahun cahaya jauhnya. Di galaksi W. Saat kami menabrak turbulensi ruang waktu. Dan tidak sengaja berakhir di rumahmu. 200 juta tahun cahaya, turbulensi ruang waktu. Kamu pikir kamu Ultraman? 3. 7. Taro. Kamu anggap aku anak 3 tahun. Buka-buka. Jin Lingchu. Aku tahu kamu ada di rumah. Jangan mencoba bersembunyi. Bayar sekarang. Bayar-bayar. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau membunuh orang di rumahku. Pembunuh berdarah dingin. Kamu masih tahu cara tersipu. Kalau lo nggak mau diam, gue nggak keberatan memotong lidah lo. Buka pintunya. Jin Lingchu. Utang 1 juta sudah jatuh tempo. Bayar sekarang. Kami di sini untuk menyita rumah ini. Ambil sertifikatnya dan ikut kami. Maaf, tapi aku sedang kedatangan Alin hari ini. Jadi tidak terlalu nyaman. Alien. Apakah rumahmu punya Ultraman juga?
Geledah tempat ini. Temukan di mana dia menyembunyikan sertifikatnya. Rumah ini ditinggalkan orang tuaku untukku. Aku akan berjuang sampai mati sebelum memberikannya padamu. Status kerajaanku terlalu tinggi. Aku tidak bisa menyentuh kotoran. Lincu, kemarilah dan makan kueci bersamaku. Serahkan pekerjaan kotor itu pada mereka berdua. Sudah ku bilang pada kalian semua. Aku punya Alin di rumah. Kalian saja yang tidak percaya padaku. Aku tahu aku salah. Ampuni aku, Nona. Kaki anjingku ini seharusnya tidak menendang pintu peri. Aku pantas mati. Memohon padaku tidak ada gunanya. Kamu harus memohon pada mereka. Mereka tidak mendengarkanku. Lincu, jadilah lebih percaya diri. Kami tinggal di rumahmu. Tentu saja kami mendengarkanmu. Apa kamu menginap di tempatku? Aku sudah melihat kontraknya. Kamu tidak berwenang. Menggadaikan properti orang lain tanpa izin adalah kerusakan jahat terhadap kepentingan pihak ketiga. Menurut hukum bumi, kontrak itu batal. Tapi kontrak itu memiliki tanda tangan pacarnya. Itu mantan pacarku. Kamu menerobos masuk ke kediaman pribadi. Sebagai pemilik rumah ini, dia bisa menggunakan hak pertahanan di retak terbatas. Yang berarti gue bisa membantai lo. Tidak. Kamu. Nama gue Ling Feng. Kamu benar-benar gila. Apa kamu tahu bahwa pembunuhan itu kejahatan berat? Gue menggunakan punggung padang. Dia cuma pingsan. Pergi. Kalau lo ketemu gue lagi, lo nggak akan seberuntung ini. Oke. Cepatlah. Pergi. Itu terima kasih. Apa yang lo syukuri? Gue juga punya bagian di rumah ini. Melindungi rumah. Mengandalkan lo itu terlalu lemah. Jangan marah, Ling Chiu. Ling Feng tidak menargetkanmu. Dia meremehkan semua orang. Sama rata. Di rumah ini status didasarkan pada kemampuan. Kamu bosnya, dia kedua. Dan aku ketiga. Kamu tidak punya status. Hei kamu. Belum dipukul selama 3 hari, jadi kamu gatal ingin dipukul. Jika kamu tidak yakin, ayo lawan aku. Ini adalah operasi dasar kekuasaan. Tunggu. Kalian, di depan seorang budak korporat, yang berpenghasilan 3.000 sebulan, bicara soal dinamika kekuasaan, bukankah itu sedikit lancang? Maafkan aku tidak memikirkannya dengan matang. Terima kasih sudah membantuku. Kalau tidak ada lagi, silakan pergi. Aku harus menghadiri acara perusahaan. Aku harus keramas dulu. Oh tidak. Bukankah ini obat khusus nenekku? Apa yang sudah kamu lakukan? Ini semua salahmu karena tidak menyembunyikannya dengan baik. Sekarang kita ketahuan. Kalian berdua bertengkar dan mengacaukan tempat ini. Dan lo menyalahkan gue. Gue minta maaf. Gue akan membalas lo. Aku mengerti. Tadi malam aku berdoa pada para dewa, meminta mereka membawaku pergi. Kalian bertiga. Pasti dewa yang dikirim untuk menghancurkanku kan? Dia di sini. Chen Lingchu, kita punya klien penting yang menghadiri acara perusahaan hari ini. Dengan wajah seperti itu, apa kau tidak takut menakuti orang? Pergi ke belakang sekarang. Wajahmu. Terus kenapa? Tanda lahirnya sudah hilang. Apa itu membuatmu cukup berani untuk memukul orang? Apa kau masih mau? Gajimu atau bukan? Pikirkan nenekmu yang pikun. Masih di panti jompo. Menunggu kamu membayar tagihan medisnya. Tahan saja.
Tidak bisa melawan. Aku butuh uang ini. Jiangxi. Presiden Jing, akhirnya kamu datang. Jiangxi, kami semua sudah menunggumu. Biar ku perkenalkan semuanya. Presiden Jing, Jing Jie. Kepala Sengsi Assets. Halo Presiden Jing. Halo Presiden Jiang. Jiangxi si penipu itu. Dia memacariku selama 3 bulan. Dan hampir menipuku sampai kehilangan rumah. Dan hari ini, dia bahkan menipu untuk masuk ke perusahaan. Kepala luar negeri apa? Kurasa dia kepala sindikat penipuan. Menjijikan. Jin Lingchu. Mau kemana lo? Mohon maaf, Anda salah orang. Berhenti berpura-pura. Lo bahkan belum mengganti tas menyedihkan itu. Gue langsung mengenali lo. Apa kamu mau aku? Membongkar kedokmu di depan semua orang? Bagaimana kalau kita selesaikan semua urusan lama kita hari ini? Lo masih sama. Seperti landak yang penuh duri. Apa lo benar-benar berpikir mereka akan percaya padaku? Atau padamu? Dasar monster jelek. Lo, apa yang terjadi dengan tanda lahir di wajah lo? Apa lo operasi plastik? Lingchu, cara gue memperlakukan lo sebelumnya, itu semua hanya untuk menguji lo. Lo salah paham. Itu namanya cuci otak pakai sikat toilet. Dasar bajingan, kamu sudah memanipulasiku. Waktu kita masih pacaran, lo hampir menipu gue sampai rumah gue habis. Kita cuma pacaran 3 bulan. Dan lo selingkuh 18 kali. Lo permalukan gue seolah gue orang bodoh. Benar-benar kodok berjas. Kulit manusia jiwa kodok. Lo, Benar-benar menjijikan. Lingchu. Hari ini adalah acara retret perusahaan. Jangan merusak suasana. Permainan perusahaan bahkan belum dimulai. Pemenangnya akan membawa pulang 10.000. 10.000. Kalau gue menang, biaya pengobatan nenek bulan ini akan tertutupi. Terus kenapa? Tertarik? Habiskan segelas anggur ini. Baru setelah itu kamu memenuhi syarat untuk bergabung. Apa tuntutan yang lo ajukan? Bahkan legal, tentu saja. Begitu banyak mata yang memperhatikan. Siapa yang berani melanggar hukum? Orang-orang ini, mereka cuma mau lihat gue mempermalukan diri sendiri untuk memberi mereka hiburan murahan. Sudahlah, selama gue bisa dapat uangnya buat beli obat nenek, gue sudah jadi badut selama 20 tahun. Apa susahnya tambah 1 hari lagi? Baiklah, gue setuju. Baiklah. Permainannya disebut Battle Royale. Chen Lingchu, kamu punya 5 menit untuk lari. Bersembunyi di mana saja di villa ini. Kami semua akan mencarimu. Setelah 5 menit, jika seseorang menemukanmu, kamu kalah. Setelah 5 menit, jika tidak ada yang menemukanmu, kamu menang. Hadiahnya 10.000. sekarang. Permainannya dimulai. Hitung mundur 5 menit. Dimulai sekarang. Lihat Presiden Jian. Presiden Jing, saya jamin, dia tidak akan lolos dari genggamanmu. Tidak buruk. Lo sudah memikirkan segalanya. Gue sangat puas. Chen Lingchu tidak punya latar belakang, tidak punya status, bahkan tidak punya orang tua. Karena Presiden Jiang tertarik, kita serahkan saja dia padanya.
Segelas anggur itu. Ada masalahnya. Bahaya. Itu Ling Chu. Dia dalam bahaya. Kalau lo dalam bahaya, tekan tombolnya. Gue akan mendengarnya. Ketemu lo, Ling Chu. Mau panggil polisi? Mimpi saja. Sini. Gue nggak menyangka. Monster jelek. Bisa jadi secantik ini. Gue mengencani lo selama 3 bulan. Dan bahkan nggak pernah menyentuh lo. Hari ini, gue akan mencicipinya. Dasar brengsek masuk neraka sana. Mau lari? Sayangku, sikap lo yang seperti ini justru bikin gue makin bergairah. Jiangxi. Beraninya lo. Di siang bolong begini. Lepaskan gue. Jin Ling Chu, dibandingkan yang lain, gue sudah cukup baik pada lo. Orang seperti lo memang ditakdirkan untuk ditindas dan ditipu. Dan gue membantu lo keluar dari kesengsaraan itu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lepaskan gue. Maaf. Suara kain yang robek itu terlalu merangsang. Lo, siapa lo? Mimpi buruk lo. Gue salah. Gue bukan manusia. Tolong ampuni hidup gue yang menyedihkan ini. Jangan menghina anjing. Lo nggak pantas. The film was translated and narrated by M Media. Gue sang Nabi Hita, merencanakan dunia ini. Gue nggak pernah melakukan pekerjaan kotor sendiri. Gue akan membuat pengecualian untuk lo hari ini. Berhenti memukul gue. Kalau lo takut jangan lihat. Gue salah. Gue nggak takut. Gue mau dia mati. Sesuai perintah lo, Tuan Putri. Saat lo mulai menyemprotkan darah, jangan sampai kena baju gue. Tunggu. Biar gue yang melakukannya. Gue nggak takut tangan gue kotor. Gue salah, Ling Chu. Gue bukan manusia. Tolong ampuni gue. Gue mohon. Maaf. Suara tulang yang patah itu terlalu merangsang. Gue nggak begitu dengar apa yang lo bilang. Kalau kita nggak menyingkirkan orang ini, dia akan jadi ancaman nantinya. Habisi dia. Nggak. Serahkan dia ke polisi. Lin Fan, singkirkan pedang lo. Jangan persulit Ling Chu. Lo nggak bisa asal membunuh orang begitu saja. Ini bukan seperti menyanyi ikan.
Moye lebih baik. Tenang dan bisa diandalkan. Lin Chu, lo nggak boleh pilih kasih. Ilus gue juga. Apa yang lo lakukan? Itu. Bukannya lo bilang, lo bakal mati kalau keluar dari rumah gue. Gue lihat kalian bertiga. Kelihatan baik-baik saja. Medan magnet yang berpusat pada lo. Cukup untuk mengisi ulang energi kami. Jadi itu artinya, apa gue ini power bank? Lin Chu benar-benar pintar. Lo cepat sekali mengerti. Ayo kita pergi. Oke, Ayo pergi. Lin Fan, apa lo nggak berpikir Lin Chu? Sedikit pilih kasih. Dia selalu tersenyum pada Muye, tapi mengabaikan kami sepenuhnya. Karena lo terlalu berisik. Gue terlalu berisi. Dasar brengsek berwajah dingin. Lin Feng, lo bajingan tercela dasar sampah berwajah datar. Lo bilang gue terlalu berisi. Apa sebenarnya yang lo coba lakukan? Kemari lo. Musuh lo sedang mengawasi. Berdirilah dengan tegak, melangkah besarlah ke depan. Lakukan apapun yang lo mau. Gue di sini. Sudah keluar. Direktur Jiang tidak berguna ya. di mana Direktur Jiing? Kamu. Sudah gue bilang sebelumnya, kalau lo terus berulah, gue bakal lihat lo sekali. Dan gue bakal tampar lo sekali. Tamparannya mungkin terlambat, tapi nggak pernah meleset. Kamu berani memukulku. Dasar jalan. Chen Lingchu, bosan hidup. Berhenti. Berhenti. Jangan lari. Berhenti. Lo punya utang dan mau lari. Berhenti. Lo punya utang dan mau lari. Bos, bukankah aku sudah menggunakan rumah Chen Lingchu untuk melunasi utang? Kalau begitu pergi ke rumahnya. Aku benci. Jangan sebut-sebut lagi. Memikirkannya saja membuatku ingin menghabisi lo lebih lagi. Mereka punya 3 alien di rumah. Kita hampir terbunuh tahu. 3 alien. Pantas saja. Tanda lahir Chen Lingchu hilang. Dan dia jadi begitu berani. Jadi, dia telah menyembunyikan 3 alien. Sialan. Apa yang lo gumamkan? Bos, lihat. Lo sudah melihat alien-alien itu. Kenapa lo masih memikirkan uang receh itu? Tidak bisakah lo memperluas wawasan lo? Singkirkan utang itu sejenak. Dan mari kita bicara tentang kemitraan. Kemitraan. Sialan. Menunggu di luar sampai gelap. Dan akhirnya ketiga alien itu semuanya pergi. Aku sudah bawa semua peralatannya. Ini. Benda apa semua ini? Untuk apa? Ini semua. Ini untuk menangkap alien. Kenapa kelihatannya seperti alat pemburu hantu? Tepat sekali. Apa ini bakal berhasil? Dasar tidak berpendidikan. Hantu yang disebut-sebut itu hanyalah fenomena bentuk yang supernatural. Dan alien, mereka adalah jenis lain dari bentuk energi murni supermaterial. Pada dasarnya mereka sama saja. Masuk akal juga. Asalkan kita bisa menangkap satu saja, kita bakal kaya raya. Benar. Benar. Orang-orang bodoh ini sudah kena tipu penipu lagi. Kamu, lihat aku memasang formasi kura-kura hitam untuk mengusir iblis dan menangkap alien. Itu benar. Ayo. Apa ini akan berhasil?
Benar. Ayo. Ambil ini. Pedang kayu persik. Formasi sudah terpasang. Ini mengorbankan 10 tahun umurku. Mari kita selesaikan pembayarannya. Totalnya, 200.000. Kasar sekali bicara soal uang. Kami akan bayar dengan ini. Tolong. Enyah sana. Penipu ketemu preman. Rasain lo. Semuanya sudah siap. Tinggal menunggu alinnya datang. Begitu mereka bertiga tiba, akan kutangkap semuanya dalam satu jaring. Oke. Ling Fan. Xiao Kai. Mo Ye. Lo pada di mana sih? Sialan, dari mana datangnya anjing pengganggu ini? Ling Fan. Menghalangi jalanku menuju kekayaan. Oh tidak. Ling Chu dalam bahaya. Cepat, ada orang lain yang menunggu di belakangmu. Yang ini saja cukup. Sialan, Ling Fan. Xiao Kai. Mo Ye. Lo pada di mana sih? Lincu. The Apa film itu was sungguhan? translated 1 juta, and bocah. narrated by M Media. Alien, tunjukkan dirimu. Ternyata benar-benar berhasil. Terima serangan pedangku lagi. Lepaskan aku. Bos, Lincu. Sudah menangkap 1 alien. Masih ada 2 lagi. Saat waktunya tiba, akan kubulatkan semuanya. Dan menangkap mereka dalam 1 jaring. Ling Feng itu petarung hebat. Mu Ye punya kemampuan pengendalian pikiran. Xiao Kai. Bagaimana dengan kekuatan super lo? Ikat dia. Jangan khawatirkan aku. Lari. Mau coba lari? Dengan adanya kamu di sini, dia tidak akan bisa kabur. Xiao Kai. Target mereka itu lo. Mereka nggak bakal apain aku. Lari saja. Gadis kecil yang setia sekali. Kalau dia lari, aku akan menjadikanmu sebagai gantinya. Saat waktunya tiba, aku akan menjualmu ke Afrika untuk bekerja sebagai pendamping kelas atas. Lepaskan dia. Jangan pancing amarahku. Bocah, tempat ini sudah dilindungi oleh formasi kura-kura hitam yang dirancang khusus untuk menangkap alien. Keahlian apa yang dimiliki bocah sepertimu, gadis cantik? Jangan sentuh aku. Begitu aku kaya, aku akan menjadikanmu selirku. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi kamu yang memaksaku. Angin ini rasanya sangat familiar. Saat ulang tahunku, ada angin aneh juga. Mungkinkah orang yang mencium pipiku adalah dia? Kamu adalah Tuhanku. Dia adalah wanita sang Tuhan. Bagaimana kalian semua harus dihukum? Wanitanya Xiao Kai. Pesona, mantra pesona. Ini teknik pengendalian pikiran. Memalukan sekali. Aku juga tidak suka menggunakan kekuatan ini. Ini dompetku. Ini mobil baruku. Ini kuncinya. Dan ini adalah 30 tahun tersimpan keperjakaanku. Tutup. Lincu, bagaimana kamu ingin berurusan dengan mereka? Beraninya lo mengikat gue? Kalau begitu gue bakal pakai cara lo sendiri untuk membalas lo.
Pergi sana. Pergi sana. Keluar. Aku akan pergi mengunci pintu. Tunggu. Masih ada satu lagi. Apa masih ada satu lagi? Ampuni aku. Aku cuma mau menipu mereka untuk dapat uang. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Jiangxi, lo benar-benar nggak pernah berubah. Kaki lo sudah buntung satu, tapi masih berani menipu orang. Tidak. Aku benar-benar tidak bermaksud. Kalau begitu, aku akan memastikan lo menghabiskan sisa hidup lo di kursi roda. Tidak. Tidak. Jangan. Dasar wanita penggoda. Menyebalkan. Bangun. Pergi. Pergi. Cepat pergi. Siapa yang bakal suka sama orang bodoh ini? Aku mungkin tidak terlalu pintar, tapi cara bicaramu terlalu menyakitkan. Pergi. Nona Chen Lingqiu. Jiangxi, Ketua Fu, Waktuku tidak banyak lagi. Mari langsung ke intinya. Aku dengar. Kamu punya 3 teman Allen. Anda terlalu memuji saya, Ketua Fu. Mereka cuma kerabat dari kampung. Mereka semua keluargaku. Menarik. Kalau begitu aku ingin bertemu keluargamu. Itu permintaan yang wajar bukan? Mereka bertiga saat ini berada di kota timur, kota selatan dan kota utara. 30 km dari rumahmu. Jika mereka bukan dari bumi, energi mereka akan segera habis. Saat itu tiba. Tenang saja. Salah satu dari mereka bisa melawan 10 orang. Bagaimana dengan 100? Atau 1000? Aku tidak peduli soal biaya. Aku pasti akan menguras energi mereka. Kamu benar-benar menjijikan. 20 tahun lalu, aku didiagnosis penyakit terminal. Dokter memprediksi, aku tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Tapi dengan mengandalkan esensi kosmik, aku bisa hidup sampai hari ini. Esensi kosmik. Kamu pernah melihat Alin? Tidak. Aku hanya mendapatkan sepotong meteorit dari luar angkasa dan berhasil mengekstrak esensi kosmiknya. Sayangnya jumlahnya terlalu sedikit. Tidak cukup untuk memberiku keabadian. Kamu menginginkan kehidupan abadi. Demi keabadian, aku sudah mengganti jantungku 4 kali selama bertahun-tahun. Setiap bulan aku harus mengambil darah gadis muda dan menerima suntikan anti penuaan. 1 juta per suntikan. Selama kamu mau membantuku menangkap mereka bertiga, aku akan memberimu imbalan 100 juta. Kamu juga punya nenek yang sakit. Kamu pasti sangat kekurangan uang kan? Aku akui. Tawaranmu sangat menggiurkan. Tapi, kalau lo berniat menjadikan mereka kelinci percobaan, aku tidak akan setuju. Jangan terburu-buru memutuskan. Waktunya hampir habis. Kemari. Lo benar-benar menyiksa mereka seperti ini. Ini benar-benar gila.
3 teman alinmu? Sepertinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sebaiknya kamu bujuk mereka untuk bekerja sama dengan Pato. Jika tidak, aku tidak keberatan menggunakan mayat mereka untuk eksperimenku. Baiklah. Aku setuju. Jangan sakiti mereka. Semuanya, teman kalian Chen Lingchu ingin mengatakan sesuatu. Berpikir hati-hati sebelum bicara. Setiap kata yang kamu ucapkan sekarang akan menentukan hidup atau mati mereka. Bekerja samalah dengan Pato. Ungkap rahasia esensi itu untuk bertahan hidup. Rahasia esensi itu ada di dalam diriku. Aku saja sudah cukup. Kenapa lo harus menangkap mereka bertiga juga? Apa kamu patah hati karena 3 pacar alinmu itu? Lalu yang mana yang kamu putuskan untuk dikorbankan menjadi kelinci percobaanku? Kalau aku memilih satu, akankah lo melepaskan 2 lainnya? Dalam mimpimu, ini saat ini adalah sumber daya paling langka di dunia. Dengan mereka, di lelang perjamuan panjang umur, aku bisa mendapatkan cukup uang untuk dihabiskan selama 10 masa hidup. Perjamuan keabadian. Itu terdengar seperti pesta jahat ilegal. Chen Lingchu, kamu terlalu banyak bicara. Jangan tantang kesabaranku. Dan jangan berjudi dengan nyawa mereka. Baiklah. Aku The film setuju. was translated Aku akan and mencoba membujuk narrated mereka. by M-Media. Kalian semua dengar itu kan? Kasus ditutup semuanya. Tangkap pelaku sebenarnya. Ini. Apa yang terjadi? Apa lo benar-benar berpikir bahwa dengan mereka bertiga melindungiku, aku akan jatuh ke tangan lo? Semudah itu. Itu hanya aktingku saja. Baiklah, kebenarannya sudah terungkap sekarang. Jadi itu lo dasar fosil tua yang menginginkan keabadian. Tubuhku penuh dengan esensi kosmik. Apapun yang menyentuh tubuhku memiliki energi yang bukan dari bumi ini. Selama mereka membawa liontin jiok pribadiku, mereka bisa diisi ulang kapan saja di mana saja. Mereka bisa menemukanku dalam 3 menit. Tangkap dia cepat, tangkap dia. Chen Lingchu, apa menurutmu 100 juta tidak cukup? Berapa banyak yang kamu mau? Sebutkan hargamu. Aku punya banyak uang. Ini cek kosong. Isi jumlah berapapun yang kamu suka. 1 miliar. Dan villa ini. Itu juga tidak masalah. Apa lo pikir uang bisa membeli segalanya? Apa masalahnya dengan uang? Aku sudah membeli tambahan tahun hidup dengan uang. Membeli kasih sayang. Membeli martabat. Harta yang tak ternilai di mata orang miskin. Semuanya bisa dibeli dengan uang. Jika kamu tidak bisa membelinya, itu hanya berarti kamu tidak cukup kaya. Aku tidak butuh uang lo. Ling Feng Xiaoka dan Bo Ye. Mereka semua temanku. Teman. Berapa harga seorang teman? Apa kamu tahu betapa beruntungnya kamu? Selama kamu setuju dengan syaratku, kamu akan mendapatkan bayaran besar. Tidak ada orang lain yang bisa menawarimu apa yang ku bisa. Lo benar-benar beruntung. Bisa kena tampar dariku secara gratis. Selain aku, tidak ada yang bisa memberi lo apapun. Kamu benar-benar menolak tawaran baik. Hanya untuk dipaksa menerima hukuman. Dia milikmu sekarang. Gadis kecil. Biarkan aku memberimu waktu yang menyenangkan. Tolong. Berteriaklah sepuasmu. Sekalipun kau berteriak sampai tenggorokanmu berdarah, tidak akan ada yang mendengarmu. Biar ku beritahu,
Ini adalah villa pribadi di puncak gunung. Kalau kau pintar, kau akan berlutut sekarang juga. Dan bersujud untuk meminta maaf kepada Direktur Fu. Jika tidak, Ling Fan. Aneh cara dia memelukku. Rasanya persis seperti saat ulang tahunku. Mungkinkah itu dia? Ling Fan, tetap tenang, jangan emosi. seseorang. Keluar. Kalian semua sudah gila. Pengawal siapa ini? Pintu cendana milikku. Harganya lebih mahal dari emas. Jin Lingchu. Bala bantuanmu lebih banyak daripada monyet. Direktur Fu, jangan takut. Aku di sini. Mereka tidak akan berani menyentuhmu sedikit pun. The film was translated and Dia adalah narrated Direktur by Fu. M-Media. Dia adalah Chen Lingchu. Nona Chan, saranku, jadilah pintar. Jadilah gadis baik dan dengarkan. Jangan membuat Direktur Fu marah lagi. Dia adalah Chen Lingchu yang asli. Bodoh tolol. Gadis kecil. Lidahmu tajam sekali. Dan temperamenmu cukup liar. Kalau begitu aku tidak akan sopan lagi. Biar kutunjukkan waktu yang menyenangkan. Kau. Dasar pengkhianat. Kau mengerahkan segalanya untuk melawanku. Tapi di mataku, kau hanya sedang memainkan permainan yang menarik denganku. Untuk membuat sang putri tertawa. Apa yang baru saja lo panggil dia? Akulah sang pangeran. Gadis yang kusukai tentu saja adalah seorang putri. Jangan suka padanya. Lo nggak pantas. Itu bukan keputusanmu. Lingchu. Aku penasaran akan satu hal. Ada apa? Jika apa yang baru saja terjadi adalah nyata, dan kita semua terjebak, dan kau hanya bisa menyelamatkan salah satu dari kami, siapa yang akan kau pilih? Aku benar-benar tidak bersalah dengan kalian bertiga. Cara lo bicara itu membuatku terdengar seperti penakluk hati. Jangan persulit, Lingchu. Dasar gadis kecil, beraninya kau menindas Direktur Fu kami. Aku akan menyetrumu sampai mati. Ini belum berakhir. Di balik Fu Shousheng, pasti ada organisasi yang lebih kuat. Itu harus dibasmi. Benar sekali. Dalang di baliknya harus diselesaikan satu persatu. Aku akan mencatat utang ini. Aku akan pulang untuk mengisi daya hari ini. Aku kehilangan terlalu banyak esensi kosmik, aku pusing. Lingchu, biarkan aku memelukmu. Hanya untuk menyerap energi. Siap. Ini Chen Lingchu. Itik buruk rupa berubah menjadi angsa. Aku hampir tidak mengenalinya. Kalau saja aku tahu, aku tidak akan menaruh paku payung di kue itu. Jin Lingchu, kau berhenti secepat ini. Datang ke kantorku untuk menyerahkan pekerjaanmu. Oke. Baru saja The melakukan film was operasi wajah, translated dan dia and sudah nekat ingin narrated merangkak by ke tempat tidur M-Media. bos. Aku sudah menduganya. Dia tidak berguna. Karena bos bisa melakukannya, maka aku juga bisa.
Dia bahkan mengunci pintu. Tidak tahu malu. Apa yang terjadi? Jangan. Sebaiknya lo bersyukur bahwa aku adalah warga negara yang taat hukum. Kalau tidak, aku akan menggali kuburan leluhur lo hanya untuk melihat bagaimana mereka membesarkan sekumpulan pecundang seperti lo. Terus kenapa kalau kamu cantik? Tadi malam, aku memberi tip pada streamer itu, 200.000. Beberapa orang, seumur hidup mereka, bahkan tidak bisa menghasilkan sebanyak itu. Karena kamu memang sultan. Jadi apa kamu berhasil mendapatkan Kaibo? Tentu saja. Dia bahkan mengajakku makan malam. Malam ini, aku akan tunjukkan pada kalian semua bagaimana caranya. Sebagai tanda terima kasihku, besok malam, aku akan mentraktir kalian semua makan besar. Bagaimana mungkin Xiao Kai setuju untuk makan malam dengan lo? Jika dia tidak makan denganku, apa dia akan makan dengan sampah tak berduit sepertimu? Siapa yang memberimu hak untuk memanggilnya Xiao Kai? Apa kalian berdua bahkan dekat? Kasihan. Selalu mencoba menempel. Aku bukan cuma dekat dengannya, aku adalah hidupnya. Jika dia meninggalkanku, dia akan mati. Aku benci. Betapa tidak tahu malunya. Chen Lingchu, apa kamu sudah gila? Kamu delusi. Mengira setiap pria di dunia jatuh cinta padamu. Chen Lingchu, cari bantuan kalau kamu sakit. Berhenti berfantasi tentang Xiao yang jatuh cinta padamu. Seseorang sepertimu, selain penipu, mungkin tidak ada yang pernah menyatakan cinta padamu sebelumnya kan? Tidak ada yang akan pernah mencintaimu. Aku mulai merasa kasihan padamu. Barangnya terlalu berat. 1 menit. Aku akan menyuruh Xiao Kai datang membantuku membawanya. Xiao Kai. Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan punya nomor Kaibo. Seharusnya. Mungkin menelpon panti jompokan. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Xiao Kai? Telepon Mu Ye dan tanya. Ada apa? Kenapa Mu Ye juga tidak menjawab? Kemana perginya mereka bertiga? Ling Feng sangat membenciku. Dia mungkin tidak akan mengangkat teleponku. Lin Feng. Cepat ayo pergi. Ada apa? Aku, tidak. Bukan apa-apa. Aku cuma mau minta bantuan Xiao Kai. Pura-pura. Teruslah berpura-pura. Kami sudah tahu niatmu sejak lama, Chen Lingchu. Demi harga dirimu sendiri, kamu bahkan sudah kehilangan rasa malu. Benar-benar menjijikkan. Tidak ada yang akan datang menolongmu. Pergi sana. Ada yang menindas lo. Tidak. Cuma rekan kerjaku. Aku bahkan belum selesai bicara. Kenapa kamu menutup teleponnya? Sialan, merusak bisnisku lagi. Aku menodongkan piston ke kepalamu, dan kau masih berani menjawab telepon. Gue sibuk. The film was Cepatlah. translated and narrated by M Media. Lo menimbun senjata api. Lo busuk sampai ke akar-akarnya. Lo seharusnya sudah dibawa ke pengadilan sejak lama. Ling Chu butuh gue. Aku tanya, apa kalian tidak bisa datang untuk dihajar bergantian saja? Lingchu kue ulang tahun waktu itu. Lina dan gerombolannya yang memaksaku melakukannya. Jangan panggil aku begitu. Itu membuatku ingin muntah. Yang tahu, bahkan kamu ingin menjadi anjing suruhan Chen Lingchu. Lingchu, perasaanku padamu itu nyata. Maukah kamu memberiku kesempatan lagi? Jadilah pacarku. Apa yang kamu lihat darinya?
Hanya wajahnya itu, dia dulunya itik buruk rupa. Dengan tanda lahir sebesar itu. Aku sedang bicara. Jangan memotong pembicaraanku. Yang tahu, apa kamu sudah gila? Kamu bertingkah seperti anjing gila. Lin Chu, abaikan yang lain. Bisakah kita mulai dari awal? Tidak. Kalau aku harus membuat peringkat, orang-orang yang kubenci, orang seperti kalian, semuanya akan menempati peringkat pertama. Jangan bicara padaku soal jadi anjing suruhan. Aku bahkan tidak sudi menjadikanmu anjing. Tidak menyangkakan, kamu dengar itu. Kamu hanya mencari penghinaan. Kamu berani menolakku. Jin Ling Chu, apa aku sudah terlalu baik padamu? Apa? Apa itu mematahkan semangatmu? Macan tutul memang tidak bisa mengubah belangnya. Kamu berani menghinaku. Kamu cari mati ya. Yang minta mati itu loh. Dia sangat tampan. Dia memang tampan, tapi dia agak galak. Dia terlihat seperti orang yang punya banyak dosa di pundaknya. Siapa dia? Kenapa dia membantu Chan Lingchu? Mungkinkah dia pacarnya? Mustahil Chan Lingchu. Bagaimana mungkin dia pacarmu? Kamu miskin dan jelek, tidak punya penampilan, tidak punya latar belakang keluarga. Bagaimana mungkin pria setampan ini pernah menyukaimu? Maaf mengecewakanmu, tapi aku punya 3 teman yang sama tampaknya. Dan sama mampunya dengan dia. Tidak, aku tidak percaya. Ling Chu. Dan ada yang lain kan? Lupakan. Ayo pergi, lupakan barang-barangnya. Dalam hal penampilan dan fisik, Kai Baoku tidak kalah darinya. Ling Chu. Kau tidak boleh menyukai Xiao Kai. Dia pernah. Mari bicara jujur, Ling Fan. Kau tidak ingin dia menyukaiku, karena kau juga menyukainya. Ling Feng pria yang baik. Dia tidak seperti kalian. Ling Feng, apa alasan sebenarnya? Kita bertiga adalah anjing-anjing yang kau adopsi. Maaf. Aku belum bisa mengungkapkan rahasia itu. Chan Lingchu, kenapa kamu di sini juga? Kamu dan pacarmu yang miskin bisa makan malam di sini juga. Bangun. Ini Kai Bao yang memesan makan malam untuk kami. The film was translated and Apa ini? narrated by M Media. Aku bertemu hantu. Aku tidak hanya memesankan makan malam untukmu. Aku juga membelikanmu pakaian baru. Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau tahu bahwa mereka dulu sering merundung Ling Chu? Pergilah memakainya. Xiao Kai, aku tidak menyangka kamu menyukai ini. Bagus. Mulai sekarang, kalian bertiga akan berlutut dan melayani kami. Apa? Satu-satunya yang layak makan bersamaku adalah Ling Chu-ku dan kalian semua. Bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatunya. Kamu berani mempermainkanku. Ini sudah keterlaluan. Ayo pergi. Jangan lupa, kalian menggelapkan dana publik untuk memberi tip di siaran langsung. Buktinya, semua ada di tanganku. Video yang kalian kirimkan padaku saat kalian berpose dan bersolet benar-benar merusak pemandangan. Jika kalian tidak ingin hancur, lakukan apa yang kukatakan. Jangan berlutut padaku. Berlututlah padanya.
Lin Chu, aku tidak menggunakan paksaan kekerasan. Mereka semua menerima hukuman mereka secara sukarela. Bagaimana, apakah aku sudah bersikap baik? Bagus. Bicara saja. Jangan sentuh dia. Kemari. Tuangkan aku minuman. Lina, kamu hanyalah bagian dari sandiwara kami. Sekarang, apa kamu tidak merasa malu? Setiap hari di masa lalu, kalian semua mempermalukanku persis seperti ini. Aku sudah merenung. Di mana salahku? Baru sekarang aku mengerti. Kesalahanku adalah tidak membuat kalian membayar harga yang pantas kalian terima. Kebaikan tanpa ketegasan hanyalah kepengecutan, dan orang-orang seperti kalian, penjahat kecil yang menjilat, harus diperlakukan seperti melatih anjing. Tidak ada kesetaraan di sini. Kekuasaan adalah segalanya. Saat aku memberimu rasa hormat yang cukup, dan kamu tidak bisa membalasnya dengan kebaikan, maka jangan salahkan aku jika aku bersikap dingin. Kamu sebenarnya apa maumu? Aku tidak seperti kalian. Aku tidak merasa senang mempermalukan orang lain. Beri aku permintaan maaf yang pantas, dan kamu boleh pergi. Maafkan aku. Kami tahu kami salah. Tolonglah kamu orang yang lebih besar hati daripada kami. Jangan masukkan ke dalam hati. Maafkan aku. Kami dulu buta dan meremehkanmu. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Jika kamu berani bertindak nekat lagi, aku akan mencungkil matamu. Membiarkan mereka pergi begitu saja. Aku tahu, kamu tadi cuma melampiaskan amarah untukku. Terima kasih Xiao Kai. Kalau begitu, tunjukkan rasa terima kasihmu dengan tindakan nyata. Bagaimana? The film was translated and narrated by M Media. Lin Fan, jangan menguji kesabaranku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa bertarung? Aku sudah lama ingin menghajarmu, menyelinap di belakangku seperti pengecut. Diam. Kalian berdua berhenti. Hanya Moye yang bisa menenangkan mereka sekarang. Kenapa dia belum datang? Lin Fan, Lin Chu mencintaiku. Dalam mimpimu. Kau hanya takut untuk mengakuinya. Berhenti. Aku menyukai kalian berdua. Kau menyukai kami sama besarnya. Itu artinya kau tidak menyukai salah satu dari kami. Jangan mendekatinya, atau aku akan menghabisimu. Tak disangka. Kau begitu posesif. Ling Feng Xiao Kai. Lin Fan, biar ku beritahu. Sejak aku masih kecil, tidak ada satupun yang kuinginkan, yang tidak bisa kudapatkan. Selama aku di sini, kau tidak akan bisa menyentuhnya sedikit pun. Lin Chu. Oh tidak, Lin Chu dalam bahaya. Di mana Lin Chu? Aku baru saja kembali dari menyelidiki perjamuan panjang umur. Di mana dia? Ada apa dengannya? Kami sempat bertengkar. Dia terlalu banyak menguras esensi kosmik. Bawa dia pulang untuk mengisi ulang. Aku akan mencari Ling Chu. Aku sangat kecewa pada kalian berdua. Kalian berdua kembalilah. Aku akan mencarinya sendiri. Hei, Lin Fan. Aku akui. Kau sedikit lebih kuat dariku. Tapi jangan berani-berani membuat dirimu terbunuh. Jika tidak, Lin Chu akan menjadi milikku.
Hadirin sekalian, selamat datang di perjamuan panjang umur. Hari ini, keabadian bukan lagi sekadar mimpi. Inti kosmik sudah ada di depan mata kita. Baiklah, baiklah, baiklah. Direktur Fu, di mana gadis ini? Bawa dia keluar agar kami bisa melihatnya. Jangan berebut denganku untuk mendapatkannya. Aku akan membayar mahal untuk membelinya. Semua orang di sini adalah orang terkaya dan paling berkuasa di dunia. Satu-satunya musuh kita adalah waktu. Lelang hari ini pasti akan memberikan kalian semua malam yang luar biasa. Namanya Chen Lingqiu. Satu-satunya inti kosmik di bumi. Apa arti inti kosmik? Kalian semua tahu. Selama bertahun-tahun, untuk memperpanjang hidup kita, kita harus menjalani transfusi darah setiap bulan. Kita harus mengambil nyawa. Aku merasa kotor dan melelahkan. Bagaimana denganmu? Polisi sudah mengincarku. Bisakah gadis ini benar-benar memberi kita hidup abadi? Uang. Aku punya banyak uang. Siapapun yang bisa memberiku keabadian, akan kuberikan seluruh hartaku. Sebagai inti kosmik, darahnya bergejolak dengan energi kosmik tanpa batas. Kuras darahnya, dan itu bisa menyediakan bagi semua orang aliran kekuatan hidup yang konstan. Tidak pernah menua. Tidak pernah mati. Hidup abadi ada di sini. Itu hanya tergantung pada siapa yang bersedia membayar harga lebih tinggi untuk memilikinya. Tawaran awal 1 miliar. The film Slot was terbatas. translated and Penawar narrated tertinggi by mendapatkan M segalanya. Media. Aku menawar 1 miliar. Aku menawar 1,5 miliar. Aku menawar 2 miliar. 4 miliar. 7 miliar. Aku menawar 10 miliar. Ini adalah keabadian. Hidup abadi yang sejati. Tuan Shou, tambang emasmu bernilai 300 miliar. Tuan Sheng, grup multinasionalmu bernilai 500 miliar. Kalian masing-masing sekaya sebuah negara. Demi hidup abadi, kalian hanya menawarkan 10 miliar yang menyedihkan. Selama kita tidak menaikkan tawaran, orang tua ini jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepeser pun dari kami. Benar, bisnis adalah bisnis. Mari tenang. Perlakukan dia sebagai komoditas. Kalian bajingan. Benar-benar seorang pedagang. Kau sedang menatap kematian. Dan kau masih menawar 10 miliar per orang. 10 slot seharga 100 miliar. Itu sudah cukup. Direktur Fu, ketuk palunya sekarang. Kuras darah Chen Lingqiu untuk menyirami bunga apel. Mulai sekarang, untuk setiap 400 cm kubik darah, volumenya akan berkurang. 1 slot akan dihapus saat hanya tersisa slot terakhir. Bahkan jika kalian membawa segunung emas, kalian tidak akan bisa membelinya. Dasar pedagang curang. Tidak tahu malu, kalian lebih memilih membuangnya sendiri daripada menjualnya kepada kami dengan harga murah. $15 miliar. 20 miliar. 25 miliar. Menawar lebih rendah dari dirimu sendiri. Betapa menjijikan. Sekumpulan orang bodoh.
Tidak ada satupun dari kalian yang bisa tetap tenang. Aku menawar 30 miliar. Dasar orang tua bangka, kau punya lebih banyak tipu muslihat daripada pori-pori di kulitmu. Aku menawar 40 miliar. Sialan, berani melawanku. Mencoba menyaingi kekayaanku. Siapa yang pernah ditakuti oleh orang tua ini? 50 miliar. Gawat. Esensi kosmikku hampir habis. Bagaimana mungkin sekumpulan rubah tua bisa bersaing dengan pemburu rubah berpengalaman sepertiku? Bajingan. Jika mereka bertiga menemukanku, kamu benar-benar tamat. Lingsu, jangan takut. Aku akan membawamu keluar dari sini. Semuanya. Lelang telah berakhir. Aku sangat puas dengan harga akhirnya. Aku nyatakan, perjamuan panjang umur resmi dimulai. Baiklah. Orang gila. Kalian semua orang gila. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan aku. Ini kejahatan. Sebuah kejahatan. Dia benar-benar berani menggunakan ini untuk mengancam kami. Gadis kecil, kau terlalu muda. Terlalu naif. Semua orang di sini, siapa yang tidak terlibat dalam bisnis ilegal? Siapa di sini yang tangannya tidak berlumuran darah orang miskin? Jin Lingchu, setelah kami memerasmu sampai habis, seluruh dunia tidak akan ingat kau pernah ada. Lepaskan aku. Kalian sekumpulan penjahat. Kalian akan mendapatkan balasan. Kalian semua akan menerima pembalasan. Tolong. Tolong aku. Ling Fan, selamatkan aku. Nona Chen, tolong bekerja sama. Aku sangat bersemangat. Tanganku mungkin sedikit gemetar. Bagaimanapun, ini adalah kontak pertama umat manusia dengan inti esensi kosmik. Ling Fan, selamatkan aku. Kau sendiri yang mencari mati. Kenapa setiap kali aku dalam bahaya? Ling Feng adalah orang pertama yang kupikirkan. Karena dia selalu yang pertama muncul. Keyakinanku. Lahir dari darah. Dan kehormatan. Dia sudah kehabisan tenaga. Hanya berpura-pura berani. Habisi dia. Kekuatanku membawa api dan petir.
Bagus. Anak itu sudah tertembak. Aku telah melampaui hidup dan mati. Dan melupakan namaku sendiri. Iblis. Dia iblis. Lingsu. Aku akhirnya menemukanmu. Jika aku memintamu menyebutkan semua orang yang kau cintai. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kau memikirkan dirimu sendiri? Ling Fan. Bangun. Ling Fan. Serang. Apa yang kalian ragukan? Aku lebih baik menggunakan otakku. Bukan tinjuku. Pikirkan nilainya. 100 miliar. Hanya kau dan aku yang masih berdiri. Kau tidak akan maju. Dan kau mengharapkanku untuk melakukannya. Baiklah. Aku akan pergi. Cepatlah. Cepat-cepat. Jangan gegabah. Aku dipaksa melakukan ini. Aku sama sepertimu. Aku benci para kapitalis keji ini. Tidak. Kamu tidak membenci kapitalis. Kamu membenci fakta bahwa kamu bukan salah satu dari mereka. Lihat, perjamuan panjang umur sekarang telah hancur. Kau punya esensi kosmik. Kami punya uangnya. Mari kita buat kesepakatan bagaimana kau bisa mendapatkan uang sebanyak yang kau inginkan. Yang kubutuhkan hanyalah sedikit darah. Itu sama sekali tidak akan mengancam nyawa. Dalam mimpimu, memberikan kehidupan abadi pada sampah sepertimu, bukankah itu hanya akan membahayakan dunia lagi? Nona Jane, kau sangat cerdas. Tapi kau tidak bisa lari sekarang. Jin Lingchu. Rubah kecil. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan pemburu tua. Aku yakin kamu tidak akan menarik pelatupnya. Karena jika aku mati, darahku menjadi tidak berguna. Takut. Namun, dia belum mati bukan? Jika kau tidak menurut, aku akan memastikan dia tetap mati. Aku bisa tahu dalam sekali lihat. Dia segalanya bagimu. Untuk menyelamatkan pria yang kau cintai. Jadi bagaimana jika seluruh dunia harus dikorbankan? Apa kamu pikir? Aku akan menghancurkan dunia demi cinta. Ditelantarkan oleh orang tuamu sejak kecil. Ditindas oleh semua orang. Dijauhi oleh semua orang. Disebut sebagai monster terkutuk yang jelek. Tidakkah kau ingin bekerja sama denganku untuk menghabisi musuh itu? Di dunia ini, ada 8 miliar orang. Beberapa mungkin membenci dan memusuhi aku. Tapi yang lain mencintai dan melindungiku. Di dunia ini, di setiap sudutnya, ada orang-orang biasa yang membumi. Ketua Fu, karena takdir telah mendorong orang kecil sepertiku ke hadapan orang besar sepertimu. Maka aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan dunia. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kau tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti mati. Maka aku akan mengantarmu pergi. Ling Fan, kamu selalu melindungiku. Aku juga bisa melindungimu. Apa yang terjadi? Itu mustahil. Dia sebenarnya tidak mati. Ling Fan, kamu menyelamatkanku lagi. Dan kami. Lingchu, apa kau baik-baik saja? Kehabisan energi yang parah. Bahkan jika dia selamat, dia akan lumpuh. Apa yang kamu katakan? Lingchu, jangan sedih. Aku akan membunuh bajingan Fu ini untuk menghiburmu. Kau, jangan mendekat. Tunggu. Menunggu apa? Jika kau ingin hidup, serahkan semua asetmu. Dan sumbangkan ke panti jompo dan yayasan.
Lin Chu, Villa King Duzui miliknya. Kau bisa membawa nenek ke sana untuk menghabiskan hari-harinya. Dia tidak perlu tinggal di panti jompo lagi. Jika bicara soal naluri bisnis, itu tetap kau. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan setuju dengan apapun yang kau katakan. Biarkan saja aku menjalani hidup seperti anjing ini. Jangan menghina anjing. Lin Chu, mulai hari ini, kau adalah orang terkaya di Suanshan. Kau tidak diterima di sini. Pergi sana. Keadaan sudah berbalik. Jangan sampai aku bertemu denganmu di jalan. Aku akan menghabisimu setiap kali melihatmu. Hal yang paling kuinginkan sudah kudapatkan. Darah yang memberikan kehidupan abadi. Bagaimana mungkin aku menyia-nyiakannya hanya untuk menyiram bunga? Apa yang sedang kau pegang? Setiap butir debu di villa ini adalah milik Lin Chu-ku. Letakkan The itu. film was translated and narrated by M Media. Darah Chen Lin Chu. Aku sudah meminumnya. Sekarang aku bisa hidup selamanya. Berhenti di situ. Apa yang terjadi? Dia meminum darah Lin Chu. Dia telah menjadi musuh semua anjing. Mulai sekarang dia akan terus menderita serangan dari kaum kami, dan dia masih bermimpi tentang keabadian. Konyol. Galaksi W adalah tempat peristirahatan jiwa bagi tak terhitung banyaknya anjing yang dikenal sebagai bintang anjing. Esensi kosmik yang disebut-sebut itu hanyalah feromon. Semakin dalam ikatannya, semakin kuat feromon sang tuan, Lin Chu. Jadi kami bertiga adalah anjingmu. Kami dari Lin Chu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Ling Feng tidak akan mati kan? Jangan khawatir. Dengan adanya kau di sini, dia tidak akan. Dia terluka parah. Tapi selama kau Lin Chu ada di sini, dia bisa menyerap cukup esensi kosmik untuk memulihkan lukanya. Dia akan pulih secara alami. Baiklah. Kalau begitu kalian semua harus pergi. Pergi sana. Ayo pergi. Ling Feng. Kamu melindungiku dengan nyawamu. Aku rela memberikan segalanya untukmu. Aku tidak bisa melihat apapun. Aku tidak bisa mendengar apapun. Aku hanya bisa merasakan kehadiran esensi kosmik. Ling Feng. Kamu sudah bangun. Ling Feng. Ada apa? Ling Feng. Maafkan aku Lin Chu. Aku terluka sangat parah. Aku sedang tidak sadar. Itulah kenapa aku bertindak seperti itu. Aku tidak peduli bagaimana kamu memperlakukanku. Ling Feng. Aku tahu. Pada hari ulang tahunku, kamulah yang menciumku. Ling Feng. Aku menyukaimu. Lin Chu. Apa kau tahu siapa aku? Kamu. Bukankah kamu hanya alien biasa? Dan aku hanya manusia bumi biasa. Aku tidak keberatan. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Tidak bisa seperti ini. Apa kamu membenciku? Aku sebenarnya mengira
Kamu menyukaiku sedikit saja. Aku tidak menyangka. Itu semua hanya angan-anganku saja. Karena kamu membenciku. Lalu kenapa? Kamu terus menyelamatkanku berulang kali. Bagaimana mungkin aku bisa membencimu? Hanya saja. Suatu hari nanti, aku harus pergi dari sini. Kalian bertiga di masa depan. Di planet anjing. Jangan bertengkar. Saling membantulah. Terutama kamu lonceng angin kecil. Berhenti merebut mainan kakek. Lagi pula itu tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Kalian semua, mulai sekarang adalah malaikat kecil. Belajarlah untuk rendah hati. Kalian harus berpelukan agar hangat saat tidur di musim dingin. Tidak akan ada lagi tempat tidur kecil yang hangat. The film was translated and narrated by M Media. Kakak. Xiaomu. Lonceng angin kecil. Aku sangat merindukan kalian semua. Maafkan aku, Lincu. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka lagi. Lincu, apa Lin Feng merundungmu? Xiao Kai. Suasana hatiku sedang sangat buruk sekarang. Jangan ganggu aku. Dia yang membuatmu marah, kenapa kau menyalahkanku? Lincu, waktu kita habis. Jadi, Chen Lingchu, aku tahu kau sudah berusaha semampumu. Gagal ujian masuk perguruan tinggi. Untuk meringankan beban keuangan keluarga. SMK adalah jalan terbaikmu. Cucu perempuanku sudah pulang sekolah. Apa kamu mau semur daging babi? Nenek, jadilah anak baik. Kita makan mie polos hari ini. apel. 25 kilogram arang. Tidak mungkin. Ini bahkan belum musim dingin. Nah, kenapa kau butuh arang sebanyak itu? Bos, beritahu aku saja. Kapan stok arangmu tersedia? Anak ini. Dengan pengumuman hasil ujian masuk perguruan tinggi baru-baru ini, orang tua perlu memperhatikan kesehatan mental anak-anak mereka. Universitas-universitas besar harus berhati-hati mencegah bunuh diri mahasiswa. Ini, apel. Lincu, tetaplah di sisiku. Berhenti melarikan diri. Kamu mabuk? Atau, apakah kamu menggunakan mantra pesona padaku? Untuk mencuri ingatanku? Aku tidak bicara dengan orang mabuk. Bagaimana aku bisa dipanggil ke sini? Apa kau lupa? Tuhan, Bodhisattva Guanyin. Seseorang tolong aku. Xiao Kai benar. Anjing mati. Kau masih berani melarikan diri. Berhenti. Dasar anak kecil. Apa kau ingin mati? Berhenti memukulnya.
Kau, apa yang kau inginkan? Apa yang sedang kau coba lakukan? Aku, berdiri tepat di sini. Coba saja sentuh aku. Gila, benar-benar gila. Dasar anak kecil, dengar ya. Aku adalah orang yang sangat berlapang dada. Seorang pria sejati tidak akan melawan wanita. Anjing sialan ini. Itu milikmu. The film was Pulanglah translated bersamaku. and Kita sepakat narrated untuk by melindunginya M dari Media. balik bayang-bayang, tanpa mengungkapkan identitas kita. Sekarang setelah Ling Chu tahu yang sebenarnya, otaknya kelebihan beban. CPU-nya benar-benar terbakar. Kau membuatku pusing dengan semua kebisingan ini. Daripada membuang-buang waktu, sebaiknya kau memikirkan cara untuk membangunkan Ling Chu. Kembalikan esensi kosmik kami kepada Ling Chu. Mungkin masih ada kesempatan. Biar aku yang menanganinya. Kau masih terluka parah. Kau bukan tandinganku. Jika kemampuanku tidak cukup, aku selalu bisa kembali ke planet anjing. Kalian berdua, tetaplah di sini dan lindungi Ling Chu. Ling Chu. Ling Chu. Jadi kalian bertiga ada di sini. Nenek, Bagus, kakak. Saat Nenek berada di panti jompo, kamu diam-diam membagikan esensi kosmikmu padaku. Nenek sudah tahu sejak lama. Terima kasih. Nenek sudah lebih baik sekarang. Ling Chu hanya sedang tidur. Kalian semua pergilah dan carikan dia sesuatu yang enak untuk dimakan. Dia akan bangun begitu mencium aroma makanan. Gadis manisku. Mereka bertiga sudah pergi. Kamu bisa berhenti berpura-pura tidur sekarang. Nenek, Ling Chu. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? aku takut akan perpisahan. Ling Chu. Aku menyukaimu. Sebuah pengabdian yang hampir seperti pemujaan. Aku menyukaimu sampai aku hampir gila. Namun aku tidak berani mendekat. Aku cemburu pada setiap pria di sekitarmu. Aku ingin tetap di sisimu selamanya. Ling Chu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Ling Chu paling suka semur daging. Aku akan membuatnya. Ling Chu paling suka limun. Aku akan pergi membuatnya. Ling Chu paling menyayangi lonceng angin kecil kakak dan Xiaomu. Kakak Xiaomu lonceng angin kecil. Ayo makanlah. Sudah lama sekali sejak kamu mencicipi masakan nenek kan? Sebelum nenek sakit, dia adalah koki yang hebat. Terutama semur daging ini. Kalian semua harus mencobanya. Apakah itu benar-benar enak? Baunya sangat enak, sampai kau bisa menangis. Apakah enak? Apakah aromanya enak? Baunya enak. Baunya luar biasa. Aromanya enak. Nenek kita bisa membuat sandal jepit rebus pun terasa lezat. Mungkin nenek sudah lama tidak memasak jadi keahliannya sedikit menurun. Kalian semua harus makan. Jangan kecewakan nenek. Jin Ling Chu, keluar sekarang juga. Dasar udit. Pembawa sial. Ini villa sepupuku. Aku tidak peduli trim apa yang kau gunakan. Hari ini, kau harus mengembalikan setiap sen yang kau hutangkan. Aku harus menyelesaikan perhitungan dengan wanita malang ini. Utang lama dan baru, kita selesaikan semuanya bersama. Tidak ada yang bisa keluar dari sini dengan mudah. Kalian ini apa? Avengers. Kalau kau punya nyali, masuklah dan balikan mejanya sendiri. Minggir. Banyak sekali makanan. Bagian dari warisan yang ditinggalkan pamanku adalah milikku. Termasuk meja penuh makanan ini. Chen Lingchu. Apa kamu pantas makan di villa 10 miliar? King Du Ximei ini. Aku akan menempati rumahmu sekarang juga dan memakan makananmu.
The Apa film yang was bisa kamu lakukan translated soal itu? and narrated by M. Itu akan Media. sangat luar biasa. Kalau begitu kalian harus menghabiskan seluruh makanan di meja ini. Kau tidak boleh menyisakan sedikit pun. Kau tidak boleh pergi sampai semuanya habis. Makanlah. Aku tidak lapar. Aku ada urusan yang harus diselesaikan. Aku pergi sekarang. Itu. Nenek sedang di rumah sakit melahirkan ayahku. Aku harus pergi memeriksa apakah bayinya laki-laki atau perempuan. Aku akan berkunjung lagi lain kali. Selamat tinggal. Anak-anak, ada apa dengan kalian semua? Kenapa kalian tidak makan? Apa masakanku tidak enak? Kalian menghabiskannya sampai bersih. Anak yang baik. Sekarang setelah kita makan, kita harus bernegosiasi bukan? Aset ketua Fu. Tidak ada dari kalian yang boleh menelannya sendirian. Kamu harus menyerahkan setengahnya. Lincu, bawa nenek ke atas dulu. Aku tidak mau. Bantu nenek ke atas dulu. Adegan berikutnya. Mungkin akan sedikit berdarah. Nenek tidak takut. Jadilah penurut. Baiklah. Ayo pergi. Apa yang sedang kau rencanakan? Rumah ini milik sepupu Bosyan? Kami bertindak secara legal dan masuk akal. Aku yang bertanggung jawab untuk berurusan dengan mereka, Lin Fan. Kau yang bertanggung jawab membuat mereka berlutut. Biarkan aku bicara dan meyakinkan mereka. Bagaimana denganku? Kamu pergi keluar dan gali lubang. Jika mereka menolak untuk mendengarkanku, maka hadapi mereka secara langsung. Kamu pasti bercanda. Kamu bahkan mengarang kebohongan bahwa kamu adalah alim. Siapa yang akan percaya itu? Kami jelas tidak akan percaya. Kecuali tentu saja kamu berani. Pahlawan, jiwa pemberani. Kamu tidak akan benar-benar mengubur kami kan? Xiao Kai. Aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untukmu. Kamu tidak akan sekejam itu sampai mengabaikan hubungan kita kan? Terima kasih kepada penyumbang sekop terbaik. Aku pangeran pembongkaran yang mulia. Tidak menyangka akan berakhir menjadi buruh kasar penggali lubang. Lincu. Di mana kamu? Kemana kamu pergi? Biarkan aku pergi duluan. Aku akan memberimu uang berapapun yang kamu mau. Tolong, tolong. Tolong aku, tolong aku. Seseorang tolong. Tolong aku. Seseorang pingsan. Tolong. 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 Jin Lingchu. Apa menurutmu kamu sudah menang? Aku punya beberapa nyawa ini untuk ditukar secara langsung. Jika aku tidak melihatmu dalam setengah jam, untuk setiap menit yang berlalu, aku akan membunuh satu orang. Jin Lingchu. Apa kamu tahu berapa banyak anjing gila yang sudah menggigitku? Untung saja darahmu manjur. Aku masih hidup. Lakukan sendiri. Aku hanya The akan film was menghitung sampai 3. translated and Waktunya narrated habis. by M. Media. Aku akan membunuh seseorang secara acak. Jangan dengarkan dia. Aku punya rencana. Kesabaranku sudah habis. Tunggu. Ambil nyawaku saja. Sebagai ganti dari semua nyawa ini. Itu sepadan. Ini adalah penekan feromon. Aku ingin melihat. Tanpa feromonmu, berapa lama mereka bisa bertahan? Begitu feromonnya hilang, aku paling lama bisa bertahan 3 menit. Bagaimana denganmu? Sama. Kamu Fu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Aku ingin hidup. Untuk hidup selamanya. Selama aku punya cukup umur.
Aku bisa membantumu menguasai seluruh dunia. Pemikiran feodal kuno macam apa itu? Aku telah bersumpah. Aku ingin menjadi orang yang mulia dan bermoral. Anjing yang baik bebas dari kepentingan rendahan. Aku telah bersumpah untuk mencintai tanah airku. Dan demi tujuan mulia peradaban manusia, untuk berjuang seumur hidup. Kamu yang berhati hitam dan berhati busuk. Eji, kapitalis egois. Aku ingin kamu mati. Dasar bajingan. Beraninya kalian merundung kuju kesayanganku. Dasar tua. Apa kamu mencari mati? Lepaskan nenekku. Jangan mendekat ke sini. Bahkan jika Raja Langit sendiri yang datang, aku tidak akan membiarkannya merundung. Diam. Ling Chuku, Ucapkan selamat tinggal pada nenekmu. Lin Chu. Lonceng angin kecil. Kakak. Xiaomu. Tidak. Aku ingin kamu mati. Ling Feng. Ancaman itu sudah disingkirkan. Hiduplah dengan baik. Ling Feng. Jangan sedih. Jika aku bertanya padamu, nama orang yang kau cintai, kapan kau akan memikirkan dirimu sendiri? Ling Feng. Jangan. Jangan Ling Feng. Ling Su. Makanlah yang banyak. Hiduplah dengan baik. Ling Feng. Ling Feng. Feromonnya sudah hilang. Saatnya bagi kita untuk kembali ke planet Dog. Lin Chu. Selamat tinggal. Lin Chu. Sayangi dirimu baik-baik. Tidak. Ling Feng. Xiao Kai. Mo Ye. Setengah tahun kemudian, Polisi dari berbagai negara telah bergabung untuk membasmi organisasi ilegal. Perjamuan panjang umur, tangan hukum yang panjang. The film was translated and narrated by M Media. Ling Chu. Apakah kamu masih harus pergi wawancara hari ini? Ya. Nenek. Jadilah anak baik. Setengah bulan yang lalu, hujan meteor muncul di lereng selatan. Itu sangat indah. Bagaimana mungkin ada hujan meteor di siang bolong? Siapa yang tahu? Ayo kita bekerja. Presiden Chen, orang yang berhasil sampai ke wawancara terakhir. Ini Nona Chen. Dimengerti. Suara ini. Mo Ye. Kau sudah kembali. Bukan hanya dia. Kami telah kembali. Xiao Kai, apa kalian semua baik-baik saja? Aku adalah tsunami yang menyapu segalanya. Badai yang menghancurkan segalanya. Kyle. Itu terlalu lama. Shiokai.
Seberapa kuat pun penghambatnya, itu punya tanggal kedaluarsa. Selama feromon tuan kami masih ada, kami bisa menciumnya dari mana saja. Lalu, bagaimana dengannya? Lingsu.